Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqadallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa fusilatis syayatin. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di penghujung daripada bulan Sya'ban ini kita bisa hadir di tempat yang mulia untuk menunaikan kewajiban yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap menuntut ilmu. Insya Allah. Jawaskan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Sya'ban ini hampir semua majelis taklim mengadakan kegiatan tawakufan, artinya penutupan sementara kegiatan taklim, yang pada intinya kegiatan itu tidak ditutup, justru lebih diperketat, lebih diperbanyak untuk melaksanakan kegiatan menuntut ilmu. Kalau kita tutup berarti habis masa hidup kita. Karena orang yang tidak mau menuntut ilmu itu adalah orang yang mati. Kalau sudah mati berarti sudah nggak belajar lagi. Ada orang mati belajar? Agak ada. Orang dibacain taklim aja dia diam. Ini masukin ke yang lahat, ya, dibacain talqin, nggak ngomong-ngomong dia, ya. Bahkan kalau yang lahatnya sempit juga kagak protes. Nih kayaknya selonjoran kurang lempeng, panjangin dikit biar enakan selonjoran. Nggak ada tuh jenazah yang begitu di dalam liang lahat, ya. Atau dia ngomong sebelum ditutup, gerah banget nih, tolong kasihin kipas angin, juga nggak ada. Apalagi yang namanya belajar. Ketika sudah habis masa hidupnya, maka diantar ke pemakaman. Itu tawakuf yang terakhir. Sedangkan kita menyambut bulan suci Ramadan diadakan tawakufan. Untuk apa? Mempersiapkan diri menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Yang namanya Ramadan mau datang sama dengan kita melihat tamu kita mau datang. Jadi kalau tamu mau datang ke rumah kita, jangankan yang mulia, tamu biasa aja kadang-kadang kita siapin minimal tempatnya, supaya jangan berantakan. Takut dia nggak bisa duduk, takut dia nggak bisa ngobrol nyaman. Belum lagi konsumsinya, belum lagi yang paling dinilai adalah pakaian tuan rumah.
Panggilan mau datang tamu, baru assalamualaikum udah repot. Lah, masih pakai daster ini mah. Mana dasternya robek sebelah. Nah, bolong. Udah, buru-buru samper yang namanya jilbab yang paling panjang. Pas pakai terbalik. Ketahuan tuh. Ya, berarti buru-buru. Sama dengan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, bulan ini kita siapkan. Kita persiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan ditunggu? Karena sebelumnya Nabi Muhammad dan sahabat diejek, selalu diolok-olok oleh orang Yahudi dan Nasrani. Tuh lihat Muhammad sama pengikutnya sembahyang aja kiblatnya sama kita, ke Baitul Maqdis. Sekarang puasanya juga sama kita. Bahkan Nabi Muhammad sekian kali diejek, Nabi mah sabar. Yang gak sabar kan umatnya, jamaahnya yang gak sabar. Maka ya Rasulullah, apa gak ada puasa dan kiblat yang beda dengan umat-umat yang lain? Maka turun surat perintah untuk melaksanakan kiblat yang berbeda. Yang kedua, kita diperintahkan juga melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Puasanya mungkin hampir sama, tapi kualitasnya yang berbeda. Kalau dulu kita ngadap ke Baitul Maqdis, ini kita ngadap ke Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Karena di situ ada Ka'bah sebagai pembeda kiblat daripada umat-umat yang lain dengan umat Islam. Tuh bedanya. Jadi kalau saat ini masih ada orang yang ngadap kiblatnya lain, ya, kita ngadap ke barat di Indonesia, dia ngadapnya ke timur, itu ada apa? Ya, jangan-jangan dia umat terdahulu, orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau juga ada orang yang melaksanakan ibadah puasanya beda dengan kita, umatnya Nabi Muhammad, berarti dia umat terdahulu. Oleh karenanya, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Halo Ibu, ini rupanya tegang amat ya? Hah? Tegang banget. Mau puasa tegang? Hah? Ya. Jangan tegang-tegang, santai. Ya. Maka Ramadan itu Allah perintahkan sama Nabi sebelum masuk bulan Ramadan, suratnya turun, surat Al-Baqarah ayat 183 di bulan Sya'ban. Jadi turunnya bukan bulan Ramadan, justru pada saat bulan Sya'ban dia turun. Ya, pada saat bulan Sya'ban. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat pertama bunyinya ya. Yang namanya ya pasti panggilan. Hei, itu berarti umum.
umum. Mau yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, yang gede maupun yang kecil dipanggil semua. Gak kecuali, gak ada khusus. Ya Ustadz bukan, ya Ustazah juga bukan. Jadi dihapus dosa kita. Ini kita kan kadang-kadang gitu, punya salah sama orang, berkali-kali kita datang ke rumahnya mau minta ampun, mau minta maaf, ya orangnya orang bukain pintu. Halo? Kita masuk, umpamanya ntar malam ini masuk ke Ramadan, ya. Pas maghrib masuk ke Ramadan, setelah hilal. Pernah hilal? Ada? Hilal ada tuh di bawah lagi jadi security. Ya. Jadi besok kalau mau puasa ragu katanya lihat hilal, di bawah ada. Jadi security. Ya, lihat hilal. Hilal itu maknanya bulan. Ya, kalau bulan sudah sempurna, maka kita sudah puasa. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka kalau Allah ampuni dosa kita belum masuk bulan Ramadan, itu luar biasa pahalanya. Ibarat kita nih pakai baju, pakaian kita udah bersih. Makanya kata Rasul, jauh sebelum Ramadan datang kita disuruh bersihin badan kita. Kapan? Bulan Rajab. Rajab ditahiril badani. Bulan Rajab bersihin badan kita. Ya, dari makanan-makanan yang meragukan, subhan. Dari makanan yang jelas-jelas haram, tinggalin. Dari makanan yang jelas-jelas bakal bikin sakit badan kita. Jadi kalau kita makan kangkung, badan kerentak, jangan makan. Kenapa? Besok mau puasa. Kalau kebanyakan makan bayam, asam uratnya kambuh, jangan dimakan. Nanti terawih orang bisa. Ya, kalau bahkan teman kita nanti sholat pada minggir, makan jengkol sama pete minggir. Takut giliran ambilnya mangga gede, bau. Ya, maka bersihkan badan kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan kotor badan kita, nggak kuat fisik kita. Wasakban ditahir qalbi. Bulan Sa'ban bersihin hati kita. Gimana cara bersihinnya? Jangan terlalu banyak gosip, ngomongin orang, gibah, itu bikin dosa tuh. Makanya tadi udah ketok pintu 3 hari berturut-turut meminta maaf, orang dibukain pintunya lantaran dia gedek sama kita. Kita sudah muliakan orang tua, insya Allah kita dimuliakan sama anak kita. Oh, ya, orang tua bikin senang, bikin gembira, ya kan? Dan orang tua juga melihat. Ada orang tua yang nggak melihat, bisa baca Quran. Ada kesempatan bulan Ramadan, insya Allah kalau dia 29, maka jumlah huruf hijaiyah ada 29 huruf. Amalin, pelajari Al-Quran 1 hari 1 huruf. Sebulan 30 huruf, 29 huruf, kita bakal selesai. Insya Allah habis lebaran bisa baca. Harus dulu. Ya, jadi Ramadan penuh keberkahan bagi kita. Tapi kalau sudah bersih hati kita, ya,
Ramadan bulan pendidikan. Kalau kita mau belajar, kalau orang mau belajar sama aja bohong. Ramadan lewat begitu aja, dosa masih banyak. Maka tadi kata malaikat Jibril dalam doanya, ya Allah, aku pengen dilaknat umatnya Nabi Muhammad karena dia sampai akhir Ramadan enggak melakukan taubat. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, ada hadis mengatakan, ya, jadi man shoma Ramadan, ya, itu ketika kita melakukan ibadah bulan puasa. Jadi belum puasa dan sudah puasa. Jadi kalau kita sudah puasa, dilihat kualitas iman kita. Insya Allah di lain waktu nanti kita akan bahas berkenaan tentang iman. Ya, karena iman itu yajidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang tambah, kadang-kadang turun. Sampaikan di penghujung daripada bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan ibu-ibu sudah punya rencana, sudah punya agenda untuk bulan Ramadan supaya ibadah kita lebih fokus, ibadah kita lebih khusyuk lagi, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya kita semuanya nanti masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezeki kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.